Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, punten saya di Masa Gunung Walana CGP 11 ingin mewawancarai Bapak sebagai Keptek SMA Negeri 1 Kota Sukabumi tentang permasalahan dilema etika dan rujukan moral Pak yang ada di sekolah ini. Nah, langsung saja Pak, untuk pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral yang ada di sekolah? Ya kasus sama ya, pada prinsipnya bahwa di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya perilaku-perilaku menyimpang atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan etika yang dilaksanakan dilakukan oleh Bapak Ibu guru, para siswa atau warga yang lainnya. Termasuk juga mungkin nanti itu akan ada dilema IPK yang terkait dengan proses pembelajaran ya, proses pembelajaran misalnya harus memutuskan apakah anak ini nilainya 10 atau misalnya nilainya 9 misalnya kan gitu. Seperti ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dilema gitu. Karena misalnya ada berita yang tidak bagus terhadap anak ini, padahal anak ini prestasinya bagus gitu kan gitu. Jadi memang dalam mengidentifikasi itu satu ada yang laporan-laporan dari kehumasan gitu ya, menyampaikan laporan dari wali kelas, juga ada laporan yang langsung ke pihak kepala sekolah ataupun melalui layanan pengaduan yang ada di sekolah. Nah dari sana kita lihat permasalahannya, apakah ini terkait dengan perilaku menyimpang, apakah ini terkait dengan masalah pembelajaran, apakah ini terkait juga misalnya dengan masalah sosial psikologis anak-anak kan begitu ya. Jadi kita lihat berdasarkan kira-kira penyimpangan atau masalahnya seperti kumaha. Itu yang paling penting cara mengidentifikasi. Jadi tentang masalah yang di sekolah itu ya. Betul. Jadi Pak, terutama untuk kasus-kasus yang sama atau ada kedua kepentingan, langkah-langkah apa saja tuh Pak, prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, langkah-langkahnya satu, kita bekerja sesuai sistem, ya sesuai aturan, karena sudah ada perangkat-perangkat organisasi yang menangani, yang berhubungan dengan penanganan itu, gitu kan. Misalnya untuk masalah bullying dan segalanya itu sudah ada tim PPK ya, tim penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan di sekolah. Kemudian yang berhubungan dengan konseling itu juga kan ada BK, yang berhubungan dengan penegakan disiplin juga ada kesiswaan. Nah, jadi intinya dalam penanganannya kita by sistem sesuai dengan tata organisasi yang sudah kita bangun, tidak didasarkan kepada selera kepala sekolah misalnya ya, tidak didasarkan selera kepala sekolah, lalu didasarkan selera pada kepala sekolah kan berbahaya ya, sangat tergantung misalnya situasi kondisi kepala sekolah bila mengambil keputusan. Kemudian yang kedua dikembalikan lagi, didasarkan kepada aturan-aturan yang ada, baik aturan yang dikeluarkan oleh kementerian maupun SOP yang sudah kita buat ya di dalam penanganan masalah tersebut. Cuma ya intinya dilaksanakan tidak didasarkan pada selera persorangan ya, tetapi berdasarkan mekanisme organisasi, didasarkan kepada aturan-aturan, dan juga kita melihat langkah-langkahnya ya, istilahnya masalahnya apa, solusinya apa, dampaknya seperti apa. Terima kasih Bapak. Apabila Bapak menangani suatu kasus dalam penyelesaian kasus dilema etika, adakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak ada jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa tuh Pak, seperti prosedurnya? Itu sangat situasional ya, sangat tergantung. Kalau misalnya mungkin pernah juga ya menyelesaikan di tempat, kalau untuk masalah-masalah yang relatif bisa diselesaikan dengan cepat ya, sehingga tidak berlarut-larut. Misalnya terkait misalnya contoh sederhananya menegur anak ya, menegur anak. Kan kadang-kadang anak itu juga saya paling sering begini ya contohnya, saya paling sering kalau menemukan sampah lagi berkeliling, saya sering langsung menyuruh anak yang ada di situ, meskipun tidak tahu siapa yang membuang sampahnya kan, kita nggak tahu ya. Nah saya suruh panggil, ini nak, tolong bantu, tolong bersihkan sampah, ambil ini. Nah kadang-kadang ada anak juga yang saya melihat ekspresinya nggak
ya nggak begitu ikhlas gitu ya, karena merasa bahwa ini adalah bukan sampah dia gitu. Tapi kan saya jelaskan, nah menjadi ibadah ya itu teman kamu mungkin yang buang, tetapi karena kamu yang dekat, kamu yang ini, makanya bawakan dalam bersama kalian. Nah setelah disampaikan gitu, alhamdulillah anak bisa paham gitu kan, apalagi kalau kita dengan cara menyuruhnya dengan baik dan diakhiri dengan doa lah. Makasih ya nak ya, mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat kamu. Nah ini contoh yang mungkin bisa dilakukan langsung di tempat. Tapi kalau masalahnya memerlukan kajian yang lebih mendalam, apalagi misalnya sampai harus ke sekolah itu mengeluarkan sanksi, gitu. Makanya kita harus dibuat jadwal, harus dibuat pertemuan, harus dibuat kajian. Siapa? Ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Setelah semua Bapak yang telah sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak tentang keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajarannya bahwa satu ya setiap sekolah itu pasti punya masalah. Kemudian yang kedua, sekolah juga punya aturan, punya sistem. Nah, mungkin pembelajarannya kita bisa lihat apakah aturan dan sistem yang sudah kita buat itu sudah pas atau belum gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa memahami bahwa anak dan warga sekolah itu selalu saja adalah penyimpangan-penyimpangan yang memang kita harus tanggap untuk menghadapinya. Namun khusus untuk siswa, apapun pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah, oleh tim yang terkait dengan dilema ITK, dilema etika, prinsipnya tetap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izinkan saya Dimas Arul Maulana, CGP Angkatan 11 dari SMA 1 Kota Sukabumi, izin mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Perihalnya itu tentang problematika dilema etika dan rujukan moral khususnya di sekolah Bapak, yaitu di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, tentang bagaimana cara penanganannya dan lain-lain. Izin Bapak, saya akan mulai mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama yang saya akan ajukan, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral khususnya di sekolah ini? Baik, ada dua hal yang menjadi bagian identifikasi hal-hal tersebut. Yang pertama itu adalah kita memiliki informasi sebelum hal-hal tersebut itu terjadi. Jadi sejak awal kita memiliki warning system ya. Ada indikasi kalaupun sesuatu hal itu akan terjadi, kita mencoba untuk secepatnya mengantisipasi. Itu pertama. Yang kedua adalah apabila hal tersebut sudah terjadi, ya pada akhirnya kita akan mencoba mencari solusi dan mengantisipasinya. Dari mana itu? Tentunya dari berbagai sumbernya bisa berbagai. Tetapi kalau yang pertama itu yang mengidentifikasi sejak awal itu kita sudah memiliki informan namanya. Tetapi informan ini secara khusus ya, tidak secara meluas berbagai hal berkenaan dengan hal tersebut. Sebagai contoh, ada anak-anak yang menjadi informan di setiap kelasnya, gitu kan, apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Dan itu tidak tertutup kepada permasalahan ini juga ya, berbagai hal itu bagian dari. Nah, kalaupun yang sudah terjadi itu bisa dari siapapun dan kita mencoba untuk mengantisipasinya dengan SOP yang ada. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin dari jawaban Bapak ada dua cara mengidentifikasinya ya Pak. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, sering sih, luar biasa itu membutuhkan energi dan keringat gitu kan ya. Kalau lebih enak kita ambil kasus saja ya, menerangkannya ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu langkah-langkah atau
prosedurnya seperti apa yang akan Bapak lakukan seperti itu? Oke, gitu gitu. Ya. Oh, yang pertama kan kalau dihadapkan kepada dua permasalahan itu ya, Ya. jadi Bapak akan menerangkannya lebih enaknya kalau basisnya kasus gitu kan ya. Siap. Ya. Contoh ini ada kasus tentang berkenaan dengan pemilihan ketua OSIS. Nah, di mana pada saat pemilihan ketua OSIS tersebut ada yang dinamakan dengan black campaigns. Sedangkan yang black campaign tersebut adalah siswa juga. Ya. Nah, tentunya kan Bapak dihadapkan kepada dilema ya. Ini ada yang komplain, pasti ada. Tentunya panitia pemilihan tersebut kan komplain. Di sisi lain ada anak-anak yang melakukan black campaign. Black campaign tersebut kan jadi mendiskreditkan, merendahkan, semacam itulah, melanggar etika-etika norma ya kepada yang si bakal calon. Nah, tentunya Bapak kan harus secara bijak menelaahnya secara mendalam apa tujuan dari melakukan black campaign tersebut. Ya, ini kan dilemanya karena kita mengamati bahwa proses demokrasi kan di kekinian pun ada seperti itu. Kalaupun kita larang, berarti kita tidak terlalu mengiyakan juga tidak, gitu ya. Melarang juga secara sakit juga tidak, gitu kan. Tetapi mengiyakan pun ya jangan juga. Itu kan. Nah, tentunya kan itu akan jadi permasalahan tuntutannya dari si pihak yang dirugikan. Kasih sanksi dong, kenapa didiamkan, gitu kan? Semacam itu. Nah, menuju kepada pertanyaan yang kedua apa? Yang kedua, pengambilan keputusan di sekolah anak bagaimana ada dua kepentingannya. nah, jadi pengambilan keputusannya tentunya itu membutuhkan urun rembuk dan diskusi mendalam. Urun rembuk dan diskusi mendalam dengan stakeholder ataupun dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi dalam kasus itu kan Bapak memanggil pihak yang merasa dirugikan, pihak yang berbuat, gitu kan, dan tentunya dengan kesiswaan dan juga pembina OSIS dan lainnya berkumpul, merembukan, mencari solusi bersama. Ini baiknya bagaimana, ada baru segala macam. Jadi tetap usulannya adalah keputusannya harus hasil dari diskusi bareng. Ya, jadi kita dielaborasi berbagai macam pendapat bagaimana ini baiknya, baru kita putuskan. Tapi tetap keputusan itu dari lima Pak akhirnya. Itu. Luar biasa Pak atas penjelasannya tentang bagaimana cara penanganan dua kasusnya, juga tentang urun rembuk dan diskusi dengan berbagai stakeholder. Selanjutnya Pak, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika yang telah terjadi di sekolah ini? Nah, kalau dilema etika itu kan sangat mendasar ya. Jadi itu teh si malakama. Ya. Nah, betul nggak? Gitu. Kadang-kala walaupun kita sudah diurun rembukan, Pak Dimas, sesungguhnya teman-teman pun dihadapkan kepada posisi yang sama. Baik secara Wakasek, Bapak Ibu guru, mereka kan jadi dilema juga. Gimana ya? Ini bingung nih. Pada akhirnya, yang tadi berkaitan dengan pertanyaan, pada akhirnya kepala sekolah harus menentukan itu dengan kebijakannya, dengan kebijaksanaannya, dengan mengambil risiko dampak. Ya tetap kepala sekolah pada akhirnya harus memutuskan keputusannya, menentukan kebijakannya, walaupun harus menerima atau ada resiko-resiko dampak yang ditimbulkan. Jadi berupa resiko dalam memutuskan sesuatu ya Pak? Betul. Biasa Pak. Selanjutnya, adakah Pak tantangan dalam pengambilan kasus dalam keputusan dilema etika? Tantangannya seperti apa? Tantangannya bisa mengecil, bisa meluas. Biasanya dengan doa. Gini, jadi kadang-kala kalau kita memutuskan sesuatu hal yang seperti itu tuh, yang tadi disampaikan akan ada dampak. Dampaknya kan kita tidak tahu, walaupun terukur ya. Dampaknya kita bisa mengukur. Contoh, oh ini akan ada yang kecewa nih. Oh ini akan ada yang kundung nih, gitu kan. Oh ini akan ada yang berbalik menyerang nih. Kan itu pasti kita bisa mengukur itu. Jadi berkenaan dengan pertanyaan tadi apa tadi pertanyaan? Tantangannya adalah kita bagaimana cara kita mengidentifikasi,
mengkaji keputusan kita itu apakah dampaknya akan meluas, gitu kan ya? Apakah akan selesai? Nah, jadi pada intinya kajiannya itu harus mendalam. Tentunya itu membutuhkan kepiawaian yang akan terasa oleh pengalaman. Biasa Pak jawaban bahwa tentang identifikasi yang lebih mendalam ya, Ya, tentang betul. tantangannya seperti itu. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, apakah Bapak memiliki tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang Bapak telah lakukan seperti itu? Kalau jadwal secara terjadwal, enggak sih, enggak ada. Lokasi pun tidak. Dinamis ya Pak? Iya, dan bagaimana dinamika yang ada ya, dinamika muncul. Kan kalau itu sifatnya sporadis kan ya, muncul cepat kita. Yang pasti konsepnya adalah secepatnya diselesaikan, secepatnya diambil keputusan, secepatnya diambil dicari solusinya. Itu sih sifatnya. Tidak hanya selalu harus di ruang kepala sekolah, ruang meeting tidak, tetapi kebanyakan dilakukannya di ruang kepala sekolah atau di ruang meeting kepala sekolah kebanyakannya. Tetapi ada pula kasus-kasus tertentu yang di on the spot dilakukan di berbagai tempat ya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya dan tuntutan pada saat itu. Gitu. Kalaupun jadwal enggak. Jadi karena kan tidak selalu ada kan. Jadi bersifat dinamis ya Pak? Dinamis, betul. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Bapak untuk mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Pasti. Yang pasti Bapak sangat dalam sisi menentukan keputusan itu ada di manajemen ya. Manajemen itu diantaranya di dalamnya ada wakil kepala sekolah. Gitu. Karena bagaimanapun kan mereka bagian dari yang menentukan kebijakan juga ya. Jadi kalaupun ada hubungannya dengan wali kelas pasti Bapak akan meminta bantuan kepada wali kelas BK apalagi gitu kan. Kalau sifatnya administratif tentunya kepada arsiparis ataupun kepada koordinator. Nah, jadi disesuaikan sih dengan kepentingan dan posisi pada saat itu dan disesuaikan dengan masalah. Jadi sesuai dengan masalahnya pada Betul. Oke Bapak, ini adalah pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat atau Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema ketika ini? Yang pasti yang pertama adalah pengalaman pelajaran yang harus dipetik adalah kita harus berani mengambil resiko dari keputusan yang kita ambil. Resiko itu dalam tanda kurung berarti harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Yang kedua adalah pembelajaran yang harus diambil adalah kita harus pandai-pandai memposisikan diri terhadap masalah itu, memposisikan diri terhadap subjek-subjek di permasalahan tersebut. Ya harus pandai-pandai itu memposisikan diri kita sebagai diri orang yang ada di permasalahan tersebut. Jadi tidak sebagai si pengamat, sebagai outsider, tidak seperti itu. Kita membelajarkan diri kita sebagai subjek di permasalahan tersebut. Itu akan lebih menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih wise, yang lebih bijak. Terima kasih Bapak, luar biasa atas jawaban dari Bapak atas wawancara ini tentang dilema etika. Jadi keputusan itu harus sebagai pimpinan kita harus berani mengambil risiko ya Pak, dan kita bertanggung jawab atas keputusan kita. Mungkin itu saja Pak wawancara yang saya telah dilakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Siap.